Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafif dengan NIM 2105112614. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan sejarah angkatan 2021 kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi soal pada ujian tengah semester pada mata kuliah sejarah kolonial yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Soal pertama yaitu, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti secara penalarannya. Jawabannya, tentang bagaimana pentingnya kita mempelajari sejarah kolonial tentu sangat penting, karena dalam sejarah sendiri, sejarah kolonial atau masa kolonial Indonesia itu merupakan salah satu masa terpenting yang memakan waktu yang cukup lama, yaitu dimulai dari kedatangan awal mulanya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yang pada masa itu masih dalam berbentuk kerajaan. Bagaimana pentingnya mempelajari sejarah kolonial? Karena itu sangat penting sekali, karena tentunya dari sejarah kolonial itu yang membawa dampak bagi kehidupan masa depan masyarakat Indonesia. Misalnya saja, apa yang ada pada masa kolonial itu bisa kita jadikan pelajaran bagi masa kita ini. Dan juga apa yang ada di zaman-zaman kolonial itu bisa kita jadikan hikmah untuk kita ambil, baik itu sisi positifnya maupun kita menjauhi sisi negatifnya. Misalnya saja seperti kita contohkan di masa sekarang itu adalah seperti contoh adanya perilaku-perilaku korupsi oleh pejabat atau masyarakat kita dalam lingkungan kecil. Nah, sebenarnya kalau kita telisik lagi jauh ke belakang, perilaku-perilaku seperti korupsi itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial, yang merupakan warisan dari zaman orang-orang penjajah. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari apa yang ada pada zaman kolonial, kita bisa mempelajari atau kita bisa mengetahui apa saja penyebab-penyebab yang mungkin banyak terjadi pada saat ini yang sebenarnya sudah ada pada zaman kolonial. Atau misalnya kita mempelajari atau mengingat masa lalu seperti peristiwa Sumpah Pemuda pada zaman kolonial. Nah, peristiwa itu tentunya bisa kita jadikan contoh bagaimana pada masa itu pemuda-pemuda atau masyarakat kita itu bersatu demi mencapai tujuan bersamanya untuk kemerdekaannya. Nah, yang mana bisa kita terapkan pada masa saat ini untuk persatuan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, mempelajari masa kolonial merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi segenap negara atau segenap masyarakat kita, karena dengan mempelajari pada masa kolonial tersebut, kita bisa mengambil apa saja yang menjadi hal-hal positif dan menerapkannya pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat ini. Soal kedua yaitu, jelaskan serta uraikan perkembangan awal bangsa Indonesia pada masa kolonial. Pada masa awal kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, terutama seperti Portugis ataupun Belanda, pada saat itu terdapat banyak kerajaan di Nusantara kita ini. Yang mana pada masa itu masanya era Hindu-Buddha sudah berakhir, namun digantikan oleh eranya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Kesultanan Mataram, kerajaan Banten, kerajaan Makassar, dan banyak kerajaan-kerajaan bercorak Islam lainnya. Oleh karena itu, pada awalnya kedatangan bangsa Eropa itu memang disambut baik oleh masyarakat kita, karena pada saat itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang pedagang, masyarakat yang terbuka terhadap bangsa asing. Hal itu juga selain daripada keterbukaan masyarakat kita, orang-orang Eropa pada awal kedatangannya juga mereka masih bersikap ramah, di mana mereka melakukan kontak dagang dengan masyarakat pribumi. Lalu bagaimana perkembangan Indonesia pada masa awal kolonial? Tentunya pada masa orang-orang Belanda atau orang-orang Portugis, atau dalam artian secara luas orang-orang Eropa mulai melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengkoloni wilayah Indonesia, tentunya ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat setempat kita. Misalnya saja seperti perang yang dicetuskan untuk melawan orang-orang bangsa Barat ini. Kita contohkan saja seperti misalnya perang yang dikobarkan oleh Kerajaan Mataram Islam oleh Sultan Agung ketika Sultan Agung beserta tentaranya memutuskan untuk menyerang Batavia yang menjadi basis VOC pada masa itu. Karena pada saat itu, pada awal-awal masa kolonial di Indonesia itu sekitar abad ke-15 atau abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa terutama Belanda ini belum sepenuhnya menduduki wilayah Nusantara, masih banyak kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Tentunya banyak perlawanan dilakukan secara masif oleh kerajaan-kerajaan ini, walaupun perlawanannya bersifat kedaerahan, tidak ada persatuan sama sekali. Oleh karena itu juga pada masa itu orang-orang Belanda atau VOC ini sangat mudah untuk menaklukkan satu persatu kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu. Dengan penaklukan ini tentunya semakin luas pula wilayah-wilayah di Nusantara yang jatuh ke tangan Belanda. Dengan kejatuhan ini tentunya akan membuat kekuasaan Belanda di Indonesia
semakin kuat, semakin bercokol dengan kuat dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang akhirnya berhasil ditaklukkan. Pada awal masa kolonial tersebut, masyarakat memang masih dikatakan belum sepenuhnya mengalami penindasan karena memang belum adanya penindasan secara masif dari pihak Belanda ini, karena memang kerajaan-kerajaan itu masih bertahan dalam artian gitu, masih mampu untuk melindungi masyarakatnya gitu, kurang lebih seperti itu. Soal ketiga yaitu jelaskan serta uraikan perbandingan awal penjajahan masa kolonial dengan masa penjajahan Indonesia pada masa politik kolonial baru. Pada mulanya masa kolonial Indonesia itu yang dilakukan oleh Belanda, mereka itu tidak melakukan penjajahan secara langsung oleh pemerintah Belanda yang ada di Eropa sana langsung kepada penjajahan yang ada di Nusantara atau Indonesia. Namun mereka melakukan penjajahan melalui perantaraan, yaitu melalui kongsi dagang mereka yang disebut dengan VOC. Nah, VOC ini sebenarnya adalah gabungan dari para pedagang-pedagang Belanda yang dipersatukan oleh pemerintah Belanda agar tidak adanya persaingan di antara mereka, sehingga apa yang didapatkan dari Nusantara ini bisa menjadi lebih banyak lagi nih, keuntungan yang lebih besar lagi. Tentunya VOC ini juga dibentuk untuk sebagai saingan atas kongsi dagang Inggris, yaitu EIC. Nah, pada awal masa kolonial ini, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, kekuasaan di Nusantara itu diwakilkan oleh VOC. Oleh karena itu, karena VOC ini adalah sebuah kongsi dagang, maka tentunya fokus utama mereka adalah dalam bidang perdagangan dan perekonomian dengan tujuan untuk mengeruk kekayaan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, pada masa tersebut, penjajahan masih bersifat seperti pemaksaan masyarakat untuk menyerahkan hasil-hasil pertaniannya atau menjual dengan harga yang murah, kemudian juga pelarangan untuk menjual hasil bumi kepada pihak lain atau bangsa lain atau negara lain, itu hanya diwajibkan kepada VOC saja. Selain itu, pada masa tersebut juga VOC masih belum melakukan penjajahan dalam artian secara masif kepada masyarakat luas. VOC masih sebatas untuk mengintervensi kerajaan-kerajaan atau pihak istana lokal, yang mana hal itu dengan tujuan untuk memenuhi atau mempermudah kepentingan VOC dalam melakukan perdagangan-perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah. Nah, baru pada masa politik kolonial baru, yang mana setelah VOC ini bubar, yaitu pada tahun 1799, dan digantikan dengan oleh penjajahan secara langsung oleh pemerintah Belanda, maka dibentuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang mana Belanda langsung menguasai Nusantara dengan wakilan disebut dengan gubernur jenderal. Nah, pada masa kolonial yang baru ini, tentunya penjajahan memang dilakukan dengan betul-betul konsep penjajahan yang sebenarnya, yaitu penjajahan tidak hanya lagi bersifat untuk mengeruk kekayaan, namun juga untuk menanamkan pengaruh atau kekuasaan di Nusantara ini gitu. Pada saat itu Belanda juga mulai menata secara keseluruhan sistem politik pemerintahan dan birokrasinya di Nusantara ini. Juga pada masa itu juga sudah mulai banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menata wilayah jajahannya, yaitu Nusantara ini. Misalnya saja seperti membentuk sistem pemerintahan dengan pembagian daerah-daerah, terus juga adanya kebijakan-kebijakan yang tidak lagi bersifat sebatas untuk perdagangan, tapi juga kebijakan yang mana untuk menyeluruh kepada seluruh masyarakat Nusantara. Misalnya kayak kebijakan tanam paksa gitu. Dan juga ada politik-politik yang di kemudian hari juga akan menguntungkan bagi masyarakat kita sendiri, seperti adanya politik etis yang mana itu ada edukasi, irigasi, dan emigrasi, yang mana itu tuh memberikan keuntungan bagi masyarakat kita. Walaupun kita ini masih jajah, namun setidaknya kita masih mendapatkan sedikit manfaatnya. Selain itu masyarakat juga mulai lebih dalam artian mulai terbuka ke arah yang modern dan mulai mengenal hal-hal yang misalnya itu seperti pendidikan barat, ala gaya pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka, sehingga bisa mulai muncul ide-ide atau gagasan menuju arah kemerdekaan. Soal keempat yaitu coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut. Tentunya dalam mencapai sebuah kemerdekaan sebuah negara, tentunya pasti didorong oleh adanya golongan-golongan yang terpelajar, karena tidak mungkin kalau misalnya masyarakat sebuah negara sedang terjajah namun tidak ada golongan-golongan yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bisa katakan maju ke depan, maka tidak akan mungkin, karena perlawanan itu tidak hanya mampu atau tidak hanya bisa dilakukan dengan cara mengangkat senjata.
Berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh para pendahulu kita, perang yang dikobarkan selama beratus-ratus tahun itu tidak memberikan hasil yang signifikan karena bagaimanapun juga militer pihak Belanda itu jauh lebih kuat daripada militer kita itu sendiri. Oleh karena itu, perjuangan dalam mendapatkan kemerdekaan atau menuju ke arah kemerdekaan itu pada dasarnya didorong oleh golongan-golongan elit yang terpelajar ini. Namun bagaimana mereka asalnya, yaitu sebenarnya sejak adanya politik etis terutama di bidang edukasi, yang mana pada saat itu pemerintah Belanda membuka sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi. Dengan adanya kesempatan ini, tentunya banyak lahir masyarakat-masyarakat yang memiliki pemikiran terbuka, yang terpelajar, yang mereka mengenal paham-paham pemikiran Eropa, paham pemikiran Asia, serta paham pemikiran mereka sendiri, yang mana tentunya akan mengarah ke bagaimana mereka memikirkan untuk mencapai tujuan bersama, tujuan nasional kita untuk mencapai kemerdekaan dengan cara tidak mengorbankan atau tidak melalui kekuatan bersenjata, karena hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, golongan terpelajar ini atau golongan-golongan elit ini membentuk beragam organisasi yang tujuannya untuk mengumpulkan generasi-generasi masyarakat tergolongan terpelajar pemuda pada saat itu yang memiliki cita-cita nasional itu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana kita memahami perannya generasi atau golongan-golongan elit ini di masa kita sekarang ini? Karena tentunya kita harus memahami bahwa dulu kita mendapatkan kemerdekaan didorong oleh golongan-golongan terpelajar, mereka yang mendapatkan mengenyam pendidikan, mereka memiliki pemikiran yang terbuka dan sebagainya. Tentunya di masa kita sekarang ini kita kan sudah merdeka, tidak lagi mengalami penjajahan. Namun walaupun kita sudah merdeka, kita tentu bisa dalam artian kita tuh memajukan negara kita ini, membuat negara kita semakin maju, semakin mengalami perkembangan yang sangat bagus sekali gitu. Negara kita bisa terdepan seperti negara-negara maju lainnya, dan itu bisa kita lakukan dari mulai diri kita sendiri tuh, dengan kita mencontoh pada masa tersebut, yaitu dengan menjadikan diri kita itu adalah sebagai orang terpelajar. Kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan, belajar hal-hal baru, kemudian mengasah pemikiran kita sehingga kita memiliki wawasan yang luas, kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman kita untuk memikirkan bagaimana negara kita ke depannya. Oleh karena itu, pemikiran yang sangat terbuka sangat penting bagi masa depan negara kita. Seperti yang dilakukan oleh golongan-golongan elit pada masa tersebut yang mencapai kemerdekaan Indonesia melalui jalur pemikiran mereka yang sangat terbuka dan dengan ide-ide mereka. Soal selanjutnya itu jelaskan dampak serta peran Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonialisme di Indonesia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pergerakan yang bersifat nasional yang bisa kita katakan sebagai organisasi pertama di Nusantara atau Indonesia pada saat itu. Mengapa demikian? Karena Budi Utomo adalah penggagas dari gerakan nasional yang menggunakan wadah organisasi untuk mencapai tujuan bersama kita melalui pemikiran-pemikiran. Budi Utomo ini lahir pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana memiliki peran dan dampak begitu besar bagi perjuangan untuk menentang penjajahan Belanda. Bahkan tanggal berdirinya Budi Utomo itu sendiri, tanggal 20 Mei, dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional kita. Bagaimana perannya Budi Utomo ini, bagaimana dampaknya dalam kita mencapai tujuan kemerdekaan, tentunya sebagai organisasi pelopor, tentunya dialah yang membuat banyak muncul kemudian golongan-golongan terpelajar yang membentuk sebuah wadah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo ini membuat orang-orang sadar bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan kekuatan senjata, tetapi kita bisa melakukannya dengan cara melalui pemikiran-pemikiran, melalui ide gagasan, serta melalui perkumpulan-perkumpulan, yang mana hal itu bisa kita lakukan dengan menggelar aksi massa yang cukup besar dengan pemikiran-pemikiran kita, menyampaikan ide-ide kita kepada masyarakat luas. Dalam perkembangannya, Budi Utomo ini menjadi pelopor bagi banyak organisasi-organisasi lainnya untuk berdiri dan mendirikan wadah bagi perkumpulan generasi-generasi pada masa itu untuk memikirkan bagaimana jalan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Soal selanjutnya itu, bagaimana perkembangan Indische Partij sebagai sebuah partai politik di masa pergerakan nasional Indonesia. Organisasi Indische Partij didirikan oleh 3 tokoh yang dikenal dengan nama 3 serangkai yang beranggotakan Dawas Degar, Dr. Cipto Mangunkusumo, serta Ki Hajar Dewantara. Indische Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912
Awalnya, partai ini didirikan karena adanya diskriminasi serta rasialisme antar keturunan Belanda asli dan orang Eropa campuran yang lahir dari hasil perkawinan orang Belanda dengan Indonesia. Meskipun begitu, sebenarnya tiga selangkah ini ingin Indiske Partis dapat memfasilitasi bagi para pribumi untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sayangnya orang-orang pada saat itu masih sangat sensitif dengan golongan Eropa karena menjadi bangsa penjajah yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga mereka selama ratusan tahun. Sebagai sebuah organisasi yang tujuannya bukan sekedar untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan, Indiske Partis merasa butuh pengakuan tertulis dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah yang setidaknya dipegang oleh bangsa Belanda sebagai negara penjajah membuat suatu peraturan yang mengharuskan segala operasi organisasi di bumi jajahan harus mendapatkan persetujuan pemerintah. Jika organisasi telah disetujui, maka organisasi tersebut dinyatakan sebagai sebuah organisasi yang legal oleh pemerintah dan dapat beroperasi dengan aman dan lancar karena keberadaannya telah dijamin oleh pemerintah. Walaupun telah beberapa kali untuk berusaha mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, Indiske Partis selalu mendapatkan penolakan. Bahkan setahun setelah Indiske Partis berjalan, tepatnya 11 Maret 1913, tiga selangkah yang mengajukan permohonan izin digagalkan lagi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Penolakan langsung itu dinyatakan oleh gubernur Belanda yang menjadi wakil Ratu Belanda di negeri jajahan Hindia Belanda, yaitu Gubernur Jenderal Edinburgh. Belanda secara terang-terangan mengatakan Indiske Partis tidak diberikan izin beroperasi karena membahayakan kepentingan Belanda. Sepak terjang tiga serangkai ini pasti berhasil membakar semangat nasionalisme rakyat Hindia Belanda. Ini ditakutkan akan terjadi kudeta yang membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Soal terakhir yaitu deskripsikan perkembangan syarikat Islam dan bagaimana problematika terjadi dalam organisasi tersebut. Syarikat Islam adalah sebuah organisasi yang bersifat keagamaan yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Solo dengan tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi para pedagang Islam di Indonesia. Syarikat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Syarikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Syarikat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan syarikat Islam tidak hanya terbatas di Pulau Jawa saja. SI dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Pada proses pelaksanaannya pun tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. SI memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada dalam bidang politik. Pada Januari 1913 di Surabaya, Syarikat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Syarikat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga agar Syarikat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai-pegawai negeri sebagai anggota. Syarikat Islam awalnya hanya berjaya di Indonesia karena organisasi ini memulai perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. SI yang telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrik Josephus Marius Nevlid pada tahun 1913. Satu tahun setelahnya, yaitu pada 1914, Nevlid bersama Adolf Busch mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV di Semarang. Tujuan ISDV yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun anggota ISDV tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat sehingga mereka pun berniat mencoba memasuki Syarikat Islam di Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika Syarikat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Foksa atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dan Syarikat Islam yang kemudian menyebabkan perpecahan. Perpecahan dalam Syarikat Islam terbagi menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. SI Putih sendiri adalah organisasi berhaluan kanan yang diketuai oleh Cokroaminoto. Sedangkan SI Merah adalah berhaluan kiri yang dipimpin oleh Semaun dari Semarang. SI Merah ini menentang adanya agama dan politik dalam organisasi Syarikat Islam. Setelah terjadi pecahan ini, semakin meluas setelah keluarnya pernyataan dari PKI menentang adanya pan-Islamisme. Baik, lebih kurang itu saja
video saya kali ini mengenai jawaban-jawaban pada soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Kolonial yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah. Saya mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.